Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital, teknologi informasi berkembang sangat pesat, membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah cara penyebaran informasi, termasuk dakwah. Media sosial dan platform digital kini menjadi instrumen utama penyampaian pesan yang memungkinkan dakwah menjangkau audiens lebih luas dengan cepat dan efisien. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan etika yang signifikan. Beberapa tantangan utama yang kami identifikasi adalah penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan konten yang tidak sesuai. Semua ini mengancam kredibilitas dakwah serta menciptakan kebingungan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana kode etik jurnalistik dan fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 dapat dijadikan panduan untuk menjaga integritas komunikasi dakwah di era digital. Kami akan membahas hasil penelitian kami terkait tentang prinsip etika serta rekomendasi strategis untuk dakwah yang lebih etis dan efektif. Era digital tidak hanya membawa kemudahan, tapi juga menciptakan berbagai tantangan baru bagi dakwah. Berikut adalah dua tantangan utama yang kami identifikasi. Yang pertama ialah penyebaran hoax dan misinformasi. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di media digital seringkali terjadi secara cepat. Dalam konteks dakwah, pesan yang disampaikan tanpa dasar atau sumber terpercaya dapat menimbulkan salah paham di kalangan umat. Contohnya adalah penafsiran agama yang keliru karena beredarnya potongan ayat atau hadis yang tidak sesuai konteks. Ini tidak hanya merusak kredibilitas dakwah, tetapi juga mencoreng citra Islam sebagai agama yang mengutamakan kebenaran dan keakuratan. Berikutnya, yang kedua adalah ujaran kebencian dan konten tidak Islami. Era digital juga mempermudah munculnya konten yang bersifat provokatif seperti ujaran kebencian atau bahasa kasar. Dalam dakwah, konten seperti ini dapat memecah persatuan umat dan menciptakan konflik internal. Misalnya, perdebatan sengit di kolom komentar media sosial seringkali melibatkan hinaan atau sindiran yang jauh dari nilai-nilai Islam. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan kasih sayang dan penghormatan terhadap sesama. Oleh karena itu, tantangan ini membutuhkan solusi berbasis etika agar dakwah dapat tetap relevan sekaligus mencerminkan ajaran Islami yang begitu indah. Untuk menghadapi tantangan tadi, penting bagi komunikator dakwah untuk berpegang pada dua pedoman utama. Berikut yang pertama, kode etik jurnalistik. Yang mana dalam kode etik jurnalistik terdapat beberapa prinsip yang sangat relevan dengan dakwah digital, seperti 1. Kejujuran dan akurasi. Dan dakwah harus disampaikan dengan kejujuran yang tinggi dan didasarkan pada sumber-sumber Islam yang terpercaya seperti Al-Quran dan hadis. Contohnya, saat menyampaikan ayat tentang toleransi, penting untuk merujuk pada tafsir resmi agar pesan tidak disalahartikan. Yang kedua, tanggung jawab. Yang mana dakwah tidak hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga memastikan bahwa pesan tersebut berdampak positif dan tidak menimbulkan salah paham di kalangan audiens. Pedoman kedua adalah Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017. Yang mana fatwa ini menekankan pentingnya menjaga akhlak Islami dalam komunikasi, terutama di dunia digital. Beberapa poin penting adalah 1. Menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Meskipun dalam diskusi yang intens, hal ini untuk menghindari provokasi atau konflik yang tidak perlu. Yang kedua, menghindari penyebaran fitnah dan berita palsu. Fatwa ini sangat jelas melarang penyebaran informasi yang tidak didasarkan pada fakta atau bukti yang kuat. Dari penelitian ini, kami menyusun beberapa rekomendasi praktis untuk dakwah digital yang etis. Yang pertama, verifikasi informasi. Sebelum menyampaikan pesan dakwah, komunikator harus memastikan bahwa informasi yang diberikan telah diverifikasi kebenarannya. Hal ini juga dapat dilakukan dengan merujuk pada Al-Quran, hadis, ataupun sumber-sumber Islam lainnya yang sahih. Verifikasi ini penting untuk menjaga kredibilitas dakwah di tengah banyaknya informasi palsu yang beredar. Yang kedua, pendekatan yang santun.
Kritik atau saran dalam dakwah harus disampaikan dengan cara yang sopan dan yang lebih edukatif. Misalnya, daripada menyalahkan pihak lain secara langsung, komunikator bisa mengajukan solusi atau masukan yang membangun. Dengan cara ini, pesan lebih mudah diterima dan tidak memicu konflik. Baik, kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi secara bijak. Mengapa teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Islam? Komunikator dapat menggunakan media sosial untuk membagikan konten yang inspiratif, seperti contoh kutipan Al-Quran atau video edukasi, atau cerita-cerita Islam yang relevan dengan kehidupan kita setiap harinya. Dengan menerapkan pedoman etika ini, dakwah digital tidak hanya menjaga kredibilitasnya, tetapi juga menciptakan lingkungan komunikasi yang harmonis. Dakwah yang santun dan berbasis nilai Islam akan memperkuat citra Islam sebagai agama yang damai dan inklusif. Sebagai penutup, kami ingin menekankan kembali bahwa etika komunikasi dalam dakwah digital adalah fondasi penting untuk memastikan pesan yang disampaikan tidak hanya sampai kepada audiens, tapi juga memberikan manfaat positif yang luas. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, berkomunikasi dengan santun, dan selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, kita dapat menciptakan ruang dakwah harmonis, damai, dan inklusif. Mari kita jadikan dakwah digital sebagai sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dengan mendekatkan diri kepada sesama melalui pesan yang berhikmah. Kita dapat membangun kebersamaan yang lebih erat. Semoga usaha kecil ini menjadi langkah awal menuju persaudaraan yang lebih kokoh di tengah beragamnya tantangan era digital. Dengan menerapkan etika yang baik, kita dapat menjaga kredibilitas pesan yang kita sampaikan. Setiap tindakan kita dalam dunia digital mencerminkan akhlak yang kita bawa. Sehingga penting bagi kita untuk selalu menjunjung tinggi adab dan kebenaran dalam berdakwah. Pada akhirnya, kredibilitas itu akan menjadi dasar kepercayaan dari umat kepada kita. Teknologi adalah alat yang kuat, namun harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dengan moral yang tinggi. Jangan sampai kita hanya mengejar jangkauan tanpa memerhatikan isi dan cara penyampaian. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat menjadi inspirasi untuk dakwah yang lebih baik di era digital ini, sehingga pesan-pesan dakwah selalu diterima dengan hati yang lapang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.